Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dewi Talk Kreator Sahabat. Jadi kita membahas ilustrasi untuk arah aliran dari sebuah udara di dalam FX impact. Kalau kita lihat, ini adalah bukan berarti FX impact itu harus seperti ini, tapi ini sesuatu yang saya bongkar kemarin. Jadi kalau kita lihat konstruksinya seperti ini ya, di sini ada tabung, ini aliran extension pipe, kemudian di sini ada barel ya. Nah, ternyata di dalamnya di sini sebuah orifice ya, atau sekat. Kita tahu dalam sistem aliran pneumatik maupun hidrolik, sebuah pipa yang mempunyai diameter ini apabila ada lubang kecil itu menjadi fungsi sebagai sekat atau sebagai orifice atau sebagai flow control ya. Ini adanya di sini. Kemudian ini tidak menggunakan regulator ya. Untuk regulator itu biasanya kalau yang asli ya, ini regulatornya. Nah, gambaran daripada unit ini saya tuangkan dalam pneumatic system. Kita lihat, andaikan di sini blok yang depan dan blok yang belakang ya. Nah, ini yang pertama. Kita lihat di sini extension rodnya ya. Jadi as yang untuk membuka valve di sini. Kalau di dalam pneumatik ini namanya katup 2/2 atau 2/2 way valve ya. Nah, kemudian di sini ada tabungnya, alirannya ke sini. Nah, kemudian masuk ke sini valve dan kemudian ke barelnya. Nah, inilah airline ya. Airline itu yang ini. Nah, valve sistemnya adalah yang valve sistem yang teflon itu ya. Nah, kemudian di sini karena dia tidak menggunakan regulator, walaupun di sini 3000 PSI, makanya di belakang juga dia 3000 PSI. Jadi tidak ada penuh delta pressure ya. Jadi adanya hanya delta flow jadi atau perubahan aliran ya. Tapi jika di dalam efek ini ada regulator, maka di sini akan bisa diatur sesuai dengan keinginan. Nah, inilah regulator yang ada di sini. Gambarannya seperti ini. Ini adalah standar ISO, International Standard Organization ya. Nah, demikian kira-kira. Jadi ini panjang extensionnya, ini ada di blok depan, sedangkan valve-nya ada di belakang. Nah, ini asnya panjang. Itu kira-kira yang pertama. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana susunan daripada FX ini. Jika FX impact yang menggunakan plenum, tentunya di sini ada akumulatornya ya. Kita sebut dengan akumulator atau power plenum atau air reserve tank ya. Oke, kita lihat. Andaikan ini blok yang belakang, ini posisi valve, sistem valve-nya adalah terpasang di sini. Nah, setelah itu kita masukkan ke sini. Ini pasang tutupnya. Nah, fungsi ini yang pertama sebagai peredam untuk hammer. Yang kedua, dia membantu mempertahankan posisi asnya itu harus selalu menutup. Ya. Jadi ini asnya panjang. Yang di sini tadi 2/2. Kemudian baru ini blok belakang. Nah, blok belakang ini inilah valve setnya di sini. Valve setnya di sini. Nah, buka tutupnya nanti di sini ya. Nah, kemudian di sini ada extension atau blok-blok yang untuk menggait barel ya. Nah, kemudian extension rod. Nah, ini yang untuk loading ya. Adanya di sini. Nah, kemudian ini adalah guide barnya. Ini adalah yang meluruskan supaya ini enggak bergoyang-goyang. Baru di nah, ini bautnya sekaligus, yang di sini di bawah, nah di sini sekaligus ya. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira. Nah, kemudian barelnya dipasang dari sini dari depan ini. Jadi di sini ada bautnya, bisa dicabut gitu ya. Kemudian tentunya di sini ada serombong, tapi ini nggak saya gambarkan. Nah, jika nanti di sini ada manometernya, manometer belakang, kalau dia tidak menggunakan regulator, dia tidak sebagai output. Di sini adalah manometer input, tapi di sini sama. Nah, ini tabungnya. Jadi alirannya itu seperti ini. Nah, yang pertama dari sini, ini lari ke manometer, kemudian lari ke sini, nah, di bor ya, mekanisme bor, kemudian lari ke atas. Nah, dari sini dia akan menuju ruang extension pipe ini ya, belum dikatakan plenum. Nah, ini ada lubang kecil di sini. Lubangnya sangat kecil. Nah, ini dibatasi oleh o-ring, baik yang o-ring luar maupun dalam.
yang membatasi kebocoran pada asnya. Nah, di bagian ujung sini nggak ada tekanan sama sekali nih. Jadi ini mekanisme hammer dan per ya. Nah, di sini adalah yang agak ungu ini adalah pengaturan untuk power ya. Nah, seperti itu. Nah, dari sini kemudian dia ketika ini ditarik ya. Jadi kalau ini ditarik kokangnya, ini membawa hammer ke belakang. Kemudian masukkan pelurunya. Nah, kemudian posisi. Nah, begitu dioperasikan, aliran dari sini ini dibaca manometer yang depan ke sini melalui sekat kecil, lubang kecil ke sini. Nah, posisi standby. Nah, ini di sini ada manometer. Ketika tadi ini dipukul, ini bergerak, udara keluar sini mendorong limas keluar. Nah, itulah gambaran utamanya. Nah, selanjutnya kita akan melihat secara detail bagaimana mekanisme valve-nya ini, sistem valve-nya atau sistem katupnya. Kita lihat seperti ini. Jadi di sini ada susunannya. Nah, di sini nanti kita jelaskan secara detail ya. Nah, ini kita kupas satu persatu ya. Kita lihat di sini adalah extension pipe-nya atau pipanya ya. Pipa di sini bagian luarnya ada o-ring 2, dalamnya juga ada o-ring. Nah, di sini ada lubang kecil. Nah, inilah yang disebut dengan sekat atau orifice dalam sistem pneumatik maupun dalam sistem hidrolik. Jadi dia fungsinya malah memperlambat aliran karena ini lubangnya besar, dari kecil alirannya diperlambat ya. Sedangkan kita membutuhkan aliran yang besar ya, kecuali tekanan ya yang jatuh. Setelah itu kemudian ini ada ring penahan spring nanti. Nah, ini springnya, kemudian baru dimasukkan valve. Nah, seperti itu. Nah, ini panjang sekali. Masuk ke sini, baru dipasang di sini ada namanya pengaturan power. Nah, ini kaitannya dengan skala min mak. Nanti kalau mak ini berarti maju, min mundur. Nah, ini ada per hammer dan hammernya. Ini hammernya konstruksinya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada ring pembatas ini hammer. Kemudian di sini ada mur pengunci ya. Seperti itu. Nah, dari sini kemudian ada springnya, spring kecil, dan inilah gambaran daripada valve hammer untuk efek impact. Nah, bagaimana caranya kalau untuk memasangnya dan bagaimana nanti mekanisme alirannya jika ini bloknya ya. Jika ini bloknya, nah ini kita pasang, kita tinggalkan dulu spring sama tutupnya ini sekaligus bisa. Nah, setelah itu masuk posisi ini, baru kemudian pasang springnya dan adjuster valve-nya ya. Jadi fungsi ini membuka seberapa besar valve set di sini. Fungsi di sini. Jadi kalau ini dibuka besar, ini bukanya semakin besar, jadi udara yang keluar semakin besar. Tapi kalau dibatasi dengan orifice di sini, maka sia-sia saja. Nah, kemudian baru bagian belakang. Nah, inilah masuk ke dudukan setnya. Kemudian di sini manometernya. Jadi kalau dalam sistem yang sudah ada regulator, biasanya regulator terpasang di sini nanti. Nah, kemudian baru dipasang guide untuk baterainya. Pasang extension rodnya atau untuk loadingnya. Nah, kemudian dibaut. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, sekarang kita lihat alirannya bagaimana detailnya setelah dipasang baterainya. Ya, jika di sini tabungnya, maka udara masuk dari tabung itu seperti ini. Nah, sampai sini mentok. Jadi ini dibuat berbelok ya. Cara pembuatannya tentunya menggunakan bor yang panjang dan banyak baut-baut penutup ya. Ini manometer depan, ini manometer belakang. Nah, kemudian di sini masuk udara melalui lubang kecil ini. Nah, ini jadi dia tersekat atau terkontrol alirannya sesuai dengan jumlah lubangnya itu. Dan udaranya masuk ke sini, sampai ke sini menutup. Nah, ini standby. Jadi dalam posisi ini sudah siap gitu. Jadi udara dari sini masuk sini lewat lubang kecil ini. Nah, sementara yang sebelah kanan di sini ini adalah kosong. Jadi ini udah nggak ada tekanan. Ini hanya mekanisme untuk hammernya saja. Dari sini, ketika ini dioperasikan, yang di sini keluar sini mendorong ke sana. Nah, demikian seterusnya. Jadi alirannya seperti itu. Jadi
lewat sini kecil ya, lewat tengah-tengah sini. Nah, kalau yang sudah menggunakan plenum berarti ini lubangnya besar dengan mekanisme plenum tersendiri atau khas ya. Kalau di sini berarti dia tidak menggunakan plenum. Nah, makanya sering ada yang melakukan improvement di sini dibuat besar cadangan udara dengan maksud supaya posisi ruang yang udara yang siap ditembakkan di sini cukup besar. Kalau tidak, justru dia kecil, apalagi dilakukan penyekatan di sini nih, kecuali dia menggunakan regulator. Demikian kira-kira, mudah-mudahan lebih jelas dari sebelumnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pediler Indonesia.